Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zainatun Nisa. Saya seorang mahasiswi dari program studi S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan salah seorang pengajar Al-Quran di Islamic International School. Baik, sudah bersama kami saat ini Ustazah Oriza. Iya, Bagaimana kabarnya Ustazah? alhamdulillah sehat Kak Latifah. Alhamdulillah. Baik, Ustazah ini adalah salah seorang pengajar Al-Quran di Islamic International School. Iya, betul. Mohon maaf sebelumnya nih, Ustazah. Kita bincang-bincangnya agak santai dikit Iya, ya, Ustazah ya. nggak apa-apa. Baik, Ustazah mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Oriza Nur Anis. Biasanya orang-orang panggil saya biar lebih akrab Oriza. Agak unik ya Ustazah namanya ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin ada latar belakang atau asal-usul kenapa bisa dinamain Ustazah Oriza? Iya, ini jadi banyak orang tanya kenapa sih namanya Oriza, kayak asing banget. Jadi dulu ayah saya itu sewaktu SMA masuknya di kelas biologi nih Kak Latifah. Nah mungkin dari situ ya saya juga agak kurang tahu. Nama saya diambil dari nama Latin padi, dari Oriza Sativa terus jadi Oriza Nur Anis. Kan Oriza Sativa kan artinya kan padi. Nah, Ya. padi itu ibaratnya bisa membawa keberkahan untuk keluarga saya nantinya gitu. Oh, Masya Allah. Dan ternyata sekarang benar-benar menjadi sebuah keberkahan di Amin, keluarga. ya Allah, amin. Menjadi seorang pengajar Al-Quran. Ya, Ustazah ini mengajar, apakah menggunakan metode khusus Ustazah? kalau di tempat saya mengajar selama ini memakainya metode Umi nih Kak Latifah. Oh, Masya Allah. Agak penasaran sih saya ya dengan metode Umi ini. Sebenarnya apa motivasi dan inspirasi Ustazah dalam memilih profesi menjadi guru Al-Quran metode Umi ini? Untuk motivasinya dilihat dari background saya nih Kak Latifah, dulu saya belajarnya di lembaga yang pelajari Al-Quran. Jadi sedikit banyak saya pahamnya tentang Al-Quran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ketika mengajar. Inspirasinya saya tuh penasaran kenapa sih di kota kita ini banyak sekali yang memakai metode Umi. Sespesial apa, semenarik apa sih kok semuanya pengen banget memakai metode Umi dan dipakai sampai SD negeri, SMP negeri ada juga yang memakai. Jadi lebih ke penasaran, terus di tempat kerja ternyata juga memakai metode Umi. Jadi mau nggak mau saya harus mendalami itu, gitu sih Kak. Jadi berangkat dari rasa penasaran. Ya betul. Akhirnya belajar. Dan akhirnya sekarang mengerti apa itu metode. Alhamdulillah. Oke, nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Iya. Masuk ke manajemen kelas. Sebenarnya manajemen kelas itu menurut Ustazah penting nggak sih, Us? Penting banget manajemen kelas itu Kak Latifah. Jadi ketika kita paham manajemen kelas, kita tuh bisa mengondisikan kelas lebih efisien. Bayangkan misalnya di kelas tidak ada peraturan dengan keberagaman anak-anak, terus kita tidak mengendalikan kelas dengan baik, tidak ada manajemen kelas dengan baik, ilmu tuh jadi tidak bisa terserap maksimal kepada anak-anak. Baik, ternyata manajemen kelas itu sepenting itu ya Ustazah. Betul. Oke, dalam satu kelas itu pasti Ustazah menemukan murid yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Nah, bagaimana strategi yang efektif dalam menghadapi murid yang kemampuannya berbeda-beda itu Ustazah? Nah, pertanyaannya bagus banget nih Kak Latifah. Jadi biasanya kalau di UMI kita ada placement test atau pemetaan bacaan Al-Quran di awal tahun ajaran baru. Nah, nanti setiap anak-anak akan dipanggil satu persatu, dites bacaannya apakah dia masuk di level yang sudah bagus, medium, atau harus pembenaran tesnya sejak awal. Setelah tes semua, kemudian anak-anak akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan bacaannya masing-masing. Sehingga anak-anak tidak akan merasa berat dengan target per kelompoknya. Kan ada yang kelompoknya bisa lari, atau harus jalan di tempat dengan biasa saja, atau harus lebih pelan-pelan lagi karena memang kemampuannya yang berbeda. Baik, jadi dikelompokkan sesuai kemampuan masing-masing. Iya, betul. Itu perangkatan atau perjenjang, Ustazah? Perangkatan, Kak Latifah. Oh, perangkatan. Jadi anak tidak
tidak akan terbebani, kemudian akan lebih fokus. Betul sekali. Karena dia tidak akan merasa insecure pastinya dengan teman-temannya. Nah, menuju pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan saya tunggu-tunggu nih Ustazah, mengenai pembelajaran UMI. Sebenarnya dalam pembelajaran UMI itu ada metode khusus yang diterapkan nggak sih Ustazah? Kalau di metode UMI ada beberapa cara yang diterapkan. Ada 4 nih Kak Latifah kalau di metode UMI. Yang pertama, klasikal baca simak murni. Klasikal baca simak murni itu, jadi setelah kita membaca bersama-sama, kemudian anak akan membacakan satu persatu. Jadi misalnya saya, Bergantian. iya betul. Jadi pertama 2 baris, saya 2 baris, kemudian sebelah kanan saya melanjutkan 2 baris selanjutnya, kemudian melanjutkan lagi 2 baris selanjutnya, begitu sampai putarannya habis. Dan sambung menyambung. Iya betul. Nah, kalau yang klasikal baca simak murni itu biasanya pencapaian kelompoknya itu jilidnya sama dan halamannya pun sama. Misalnya jilid 5 halaman 2 itu sama semua. Dan yang kedua, klasikal baca simak. Hampir sama sih seperti yang baca simak murni, perbedaannya pencapaiannya jilidnya sama, tapi halamannya berbeda. Jilid 5 halamannya ada yang halaman 3, ada halaman 4, seperti itu Kak Latifah. Nah, yang ketiga ini klasikal individual. Jadi jilidnya sama, tetapi halamannya berbeda-beda. Jadi setelah klasikal semua, setelah klasikal habis itu maju satu persatu nih Kak Latifah, setorannya kayak kita TPA gitu loh. Oh ya. Satu-satu gitu. Yang terakhir privat atau individual. Nah ini biasanya gurunya cuma satu, jadi seangkatan gurunya satu nih Kak Latifah. Kalau biasanya dibagi kelompok kan berarti gurunya banyak kan. Ini gurunya cuma satu, kondisi satu, cuma guru satu. Kemudian setiap murid punya pencapaian yang berbeda-beda. Jilidnya beda, halamannya beda. Jadi ya dia maju setoran satu-satu gitu sih Kak Latifah. Jadi 4 itu aja caranya biasanya. Oh, jadi ada 4 metode. Lumayan menarik ya Ustazah ya. Iya. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah. Dalam perjalanan mengajar, pasti Ustazah menemukan murid yang semangatnya naik turun. Iya. Nah, bagaimana cara Ustazah dalam menghadapi atau memotivasi anak yang semangatnya sedang turun Ustazah? Kalau saya ya Kak Latifah, biasanya kan kelihatan ya ketika di kelompok ada yang biasanya dia selalu ceria, tiba-tiba dia jadi murung, pendiam, dan tidak mau bersuara. Biasanya kalau di luar jam pelajaran, saya dekati, saya tanya kenapa. Terus kadang saya kasih motivasi juga. Jadi tidak saya lakukan ketika jam pelajaran, karena itu pasti akan mengganggu pembelajaran kan Kak Latifah. Jadi lebih ke pendekatan personal aja sih. Pernah nggak sih Ustazah kayak menemukan anak-anak tuh serempak semangatnya tiba-tiba turun satu halakoh? Pernah. Kalau kayak gitu biasanya kadang pasti ada ya rasa jenuh, mungkin belajar Al-Quran terus saya itu aja ajak fun games gitu. Fun games, tapi nggak sering juga sih, cuma beberapa kali aja ketika semangat mereka menurun. Atau kadang saya juga review kembali niatnya, kenapa sih kita harus belajar Al-Quran, kenapa sih kita harus betul baca Al-Qurannya. Jadi mereka bisa tersadar oleh niat mereka belajar, oh jadi semangat lagi, aku tuh harus belajar karena ini loh, begitu. Gitu aja sih Kak Latifah. Lumayan seru ya, sudah mungkin fun game ini bisa menjadi contoh atau menjadi rujukan buat teman-teman di luar sana dalam menghadapi anak-anak yang semangatnya sedang turun. Betul. Oke, nah dalam proses belajar mengajar ini tentunya dibutuhkan chemistry antara guru dan murid ya Ustazah ya. Tepat sekali. Nah, bagaimana cara Ustazah membangun chemistry dengan murid-murid Ustazah? Seperti tadi ya, pendekatan personal ya. Jadi sebelum pelajaran atau di luar pembelajaran itu saya sering menyapa mereka atau mereka menyapa saya untuk pendekatan lebih ke hati ya. Karena kalau misalnya kita mengajar, kita tidak dekat dengan anak, kita tidak happy, pasti kondisi kelasnya juga tidak maksimal. Menurut saya kuncinya itu adalah gurunya happy, anak pun akan terbawa happy juga. Jadi pendekatan di luar jam pelajaran aja sama kadang bercanda dikit-dikit aja sih. Gitu sih Kak Latifah kalau saya ya. Jadi peran guru itu penting ya Ustazah ya dalam pendekatan terhadap murid. Iya. Baik, dalam suatu kelas tentunya
murid itu mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, Iya, Ustazah. betul sekali. Nah, berangkat dari latar belakang itu, kemudian pasti anak memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ya, Nah, bagaimana cara Ustazah menghadapi perilaku anak-anak yang berbeda-beda itu, Ustazah? ya betul. Di kelompok tuh pasti ada ya Kak Latifah yang berbeda. Misalnya dia sukanya tuh vokal berbicara terus, jadi mengganggu pembelajaran. Atau ada yang sukanya gembosin temennya nih, udah semangat-semangat ternyata kita nggak usah pelajaran aja, pasti ada kan. Saya bentuk peraturan kelas nih Kak Latifah. Jadi selama pelajaran tidak boleh begini, tidak boleh mengobrol, tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Karena pasti akan berpengaruh kan ya Kak Latifah. Misalnya kita udah semangat, ternyata kita belum mampu, terus diajakin sama temennya itu kan membuat semangatnya turun. Nah, itu saya buat peraturan agar kelas tuh tetap suportif gitu. Jadi lebih ke peraturan kelas, dan gurunya juga harus peka untuk mengingatkan sih Kak Latifah. Karena kalau nggak diingatkan nanti kelasnya kan jadi liar ya. Iya. Karena keberagaman tadi. Ya. Baik, Ustazah, ini menuju detik-detik pertanyaan terakhir. Sebenarnya menurut Ustazah itu peran orang tua itu penting. Menurut saya ini penting banget sih Kak Latifah, karena ketika mendidik anak, kita nggak bisa pasrah begitu saja ke sekolah. Contoh dalam kasus, ada anak dia tidak mau mengaji ketika di luar jam pelajaran. Padahal ketika jam pelajaran, kan waktu hanya sedikit nih Kak Latifah. Cuma 60 menit, masih dibagi penyampaian materi, tahfidz, murojaah, masih dibagi lagi jatah per anak. Jadi cuma beberapa menit saja kan. Dia cuma maunya ngaji di pelajaran itu saja, padahal cuma dikit sekali. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan, membantu mengontrol anak-anak belajar ketika di rumah. Jadi dari Umi biasanya ada buku penghubung. Jadi anak dibantu, oh ternyata anak saya kekurangan di sini, tugasnya ini. Ngari-ngari aja deh. Coba kita tanyain, udah tilawah belum Kak hari ini? Udah siap persiapan tahfidz belum buat besok? Jadi selain peran orang tua itu bisa membuat pembelajaran semakin maksimal pada anak, sisi akademisnya, juga bonding antara anak sama orang tua itu makin erat. Jadi seperti itu sih. Apalagi sebenarnya anak itu seharusnya mendapatkan pendidikan pertama itu dari orang tua ya, Betul, Ustazah ya. di rumah itu Dan sangat sekolah penting. itu hanya membantu. Iya, sepakat. Iya. Terakhir nih Ustazah, Iya. apa pesan dan harapan Ustazah sebagai seorang guru untuk para calon guru? Masya Allah, ya. Pesannya dari saya untuk lebih bersabar dan teguh keyakinan. Karena jalan dakwah itu terjal, tapi akan setimpal dengan hasil perjuangannya kita kelak. Kita tidak pernah tahu doa mana yang bisa menarik tubuh kita kelak ke surganya, entah dari murid kita atau dari orang-orang yang pernah kita sampaikan ilmu walaupun hanya sedikit saja. Itu sih Kak Latifah. Masya Allah. Ya teman-teman, semoga kita bisa menjadi guru yang sabar dan teguh di jalan dakwah ini. Amin, amin ya Allah. Baik, terima kasih Ustazah atas waktunya, atas ilmu dan pengalamannya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kami dan memotivasi kami para calon guru. Ya, sama-sama Kak Latifah. Semoga yang sedikit dari saya tadi bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya ya. Ya, sama-sama Ustazah. Baik teman-teman, sekian dari bincang-bincang kita kali ini. Apabila ada salahnya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.